Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Eni Sundari dari Dapur Ertama. Bunda, sekarang kita mau membuat yaitu klepon ketan dari ketan, yaitu bertopeng kelapa. Mari Bunda kita ikuti resep-resep dari Dapur Ertama. Inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat klepon ketan bertopeng kelapa. Yaitu bahan yang saya siapkan adalah tepung ketan sebanyak 250 gram tepung ketan. Nah, ini adalah tepung beras sebanyak 50 gram. Nah, ini adalah gula kelapa yang sudah saya sisir halus sebanyak kurang lebih 200 gram. Garam dapur kira-kira setengah sendok teh. Nah, Bunda, ini adalah air kapur sirih sebanyak 50 gram atau 50 cc ya, 50 cc. Ini adalah pewarna hijau dan pasta pandan yang saya siapkan untuk membuat adonan. Nah, ini adalah air yang sudah saya rebus. Ini nanti anget-anget dipakai. Nah, sudah saya rebus dengan daun pandan. Ini adalah kelapa parut. Saya siapkan kira-kira seperempat atau sampai separuh ya, separuh butir diparut dulu dan nanti dikukus, dikasih garam sedikit, dikukus bersama daun pandan biar harum. Nah, sekarang saya akan proses membuat kulitnya, yaitu kulit klepon ketan. Tepung beras bersama tepung ketan saya campur jadi satu, kita aduk-aduk jadi satu ya. Tepung ketan sama tepung beras saya aduk, saya tambahkan yaitu garam yang setengah sendok teh tadi. Nah, ini udah campur. Sekarang kita masukkan air kapur sirih tadi yang 50 cc tadi, saya campur bersama dengan tepung sambil kita remas-remas saja dulu. Kita masukkan air yang 280 ini, bisa kurang bisa ditambah. Kalau belum bisa dibuat adonan harus ditambah. Nah, ini sedikit demi sedikit saja. Hangat, harus hangat. Saya masukkan pasta pandan 1 sendok teh dulu sebentar ya, nanti diratakan 1 sendok teh. Nah, kita aduk-aduk, kita tambah air, terus diaduk, tambah air, airnya sedikit demi sedikit ya. Nanti diadoni atau diuleni supaya bisa dipulun, sampai bisa dipulun. Kalau masih akas nanti bisa ditambah air lagi, air matang ya, harus air matang. Pasta pandannya saya tambah lagi 1 sendok teh supaya hijaunya bagus. Nah, ini ya, 2 sendok teh ini kalau nanti warnanya sudah bagus, tidak usah ditambah pewarna lagi, cukup pakai pasta pandan ini. Tambahkan air sedikit demi sedikit supaya jangan terlalu lembek. Tepung ketan sama tepung beras harus diayak dahulu.
supaya bagus hasilnya ya. Nah ini di sini harus menggunakan tepung beras dan tepung ketan yang sudah favorit ya. Tepung beras yang saya gunakan adalah tepung beras dari Rose Brand. Cari tepung beras yang bagus seperti ini ya. Ini akan saya uleni terus sampai bisa dipilin. Kalau hijaunya sudah merata, sudah bagus begini ya, kita tinggal membuat kleponnya Bunda ya. Ini airnya masih bersisa, kira-kira hanya 250 cc ini, karena bisa dikurangi bisa ditambah. Sekarang kita akan membuat kleponnya ya. Saya siapkan loyang untuk menempatkan klepon yang sudah kita bulatkan. Kita taburi tepung ketan. Kita buatkan bulatan-bulatan dulu, kira-kira sebesar lereng yang tebal ini ya, gini. Kita pipihkan dulu, nah supaya nanti rata hasilnya dan tidak terlalu lama gulanya di dalam adonan. Nah ini kenapa saya mencari minyak ya, supaya lupa tadi ya, untuk mengoles plastik supaya enggak jangkep. Bahan-bahan ini sampai habis Bunda ya. Nanti baru kita mengisi pakai gulanya. Ini hampir selesai mencetak bahan dasarnya ya. Biasanya kalau kena angin agak keras, jadi Bunda sisanya air tadi bisa untuk menambahinya sedikit demi sedikit. Ini saya sisakan sedikit nanti kalau digunakan untuk menutup atau kekurangan-kekurangan kleponnya. Saya sisihkan dulu. Saya akan mengajak Bunda untuk mengisi klepon ini, mengisi dalamnya pakai gula kelapa. Dalamnya kita isi, ini dilebarkan dulu ya Bun, dilebarkan, kemudian diisi dengan gula kelapa yang disisir halus segini ya. Kalau sedikit sekali nanti tidak enak, kurang puas menikmatinya. Nah ini kita tekan-tekan, kita tutup, jangan ada yang lubang, harus rapi dirapikan. Pakai, kalau keras pakai air ya, dioles pakai air untuk menutupnya. Nah ini kan masih belum tertutup, segini kita taruh di loyang ini. Sambil mengisi gula, saya akan mengukus kelapa parut tadi. Kita beri sedikit garam dan potongan daun pandan, lalu dikukus supaya hasilnya enak, harum ya. Adonan klepon kita isi sampai habis gulanya ya, semua habis. Nah mari kita sekarang merebus yang sudah jadi ini supaya tidak banyak yang rusak. Mari Bunda, kita sekarang merebus. Saya siapkan
saringan atau sarangan untuk meniriskan kue, dan ada air putih untuk menyiram kue yang masih panas supaya tidak lengket. Nah, ini nanti kalau sudah mendidih, kita masukkan kuenya. Kue klepon ketan. Saya masukkan satu persatu, ya. Tunggu sampai kuenya nanti mengapung. Kuenya sudah mengapung, ini kurang lebih 15 menit. Jadi kue ini tanak sekali ya. Ini sudah mengapung, siap kita angkat. Kita lihat ini bentuknya seperti nah, kita angkat, kita tiriskan. Sudah saya angkat ini harus saya siram pakai air dingin. Ini klepon yang sudah masak tadi, saya masukkan, saya topping dengan parutan kelapa. Ini hasil akhir dari pembuatan kue klepon, yaitu berbahan ketan ya. Inilah Bunda hasil akhir dari pembuatan kue klepon yang berbahan tepung ketan bertopping kelapa ya. Kue ini halal karena bahannya dari pedesaan atau dari petani khususnya, yaitu tepung ketan dan tepung berasnya juga dari petani, gula kelapanya juga dari petani gula. Nah, garamnya juga dari petani garam tambak ya. Terus kelapanya dari kebun sendiri, yaitu belakang rumah misalnya atau di ladang-ladang. Nah, terus kalau pandangan orang awam ini haram, dipandang dari sudut mana haramnya, harus bisa menunjukkan ya, ini memang dari sejak zaman dahulu ya, ini kue tradisional
yaitu klepon ketan bertopeng kelapa. Silakan mencoba, terus mencoba resep dari Dapur Ertama. Like, subscribe sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.